Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, bibit buah-buahan, bonsai, dan mengulas berbagai macam manfaat budidaya dan lainnya. Dan di konten kali ini kita akan membahas tentang cara menyemai biji apapun itu ya, biji aroid, bisa biji anthurium ataupun biji aglonema, biji pilo dan lain-lain, karena biji-biji ini memiliki karakter yang hampir sama. Sudah lama ya teman-teman kita nggak bikin konten karena ada beberapa kesibukan yang tidak memungkinkan, sehingga kami sementara waktu tidak membuat konten-konten. Dan ini ada request, Mas tolong Mas bikin lagi Mas, dan ini kita coba bikinkan secara konten sederhana. Mohon maaf jika editannya kurang bagus, kameranya mungkin kurang bagus, karena tujuan kami di sini adalah untuk berbagi ilmu, berbagi manfaat, tempatnya sharing agar bisa bermanfaat dan berbagi pengalaman. Oke, kali ini kita akan mengambil sampel bagaimana cara menyemai yang baik. Dan di sini ada sampel anthurium capung dragonfly yang sudah mulai panen. Ini tadi sudah kita ambil. Setelah kita panen, diambil bijinya seperti ini, diambil. Ini sudah matang ya. Ketika sudah diambil, yang perlu disiapkan pertama kali adalah media tanamnya. Media tanam yang baik itu harus memiliki karakter yang menyimpan air atau lembut, karena untuk pada awalnya akar muda agar mudah untuk menembus media tanam yang disediakan. Di sini kita bersama suhu kita Bang Alit Ngapo Duit. Nah, halo, disapa dulu ya, disapa dulu. Halo, ini masih bujang. Umurnya berapa Mas? 9 tahun. 9 tahun. 19 tahun masih bujang. Nanti bagi cewek-cewek yang pengen ingin tahu tentang Mas Adit, bisa japri saya, nanti tak kasih nomor teleponnya, bisa hubungi langsung. Siapa tahu jodoh, namanya jodoh kan kita nggak tahu, bisa jadi yang dari Papua senang sama Mas Adit, Mas Adit mau ini jadi jodoh kan gitu. Oke, sekedar intermezzo tadi ya. Pertama kita siapkan satu media tanam yang lembut, yang sekiranya bisa menyerap atau menahan air cukup lama. Ini kita ambil dari perpaduan antara sekam bakar yang sudah hancur, bukan sekam bakar ya, sekam bakar, sekam biasa, ataupun dengan akar pakis yang lembut. Ini setelah kita taruh di tempat semaian seperti ini bertujuan agar nanti ketika dicabut akar itu tidak patah ataupun tidak rusak. Berbeda ketika kita semai di tempat yang seperti nampak, nanti ketika dicabut tetap akan mengalami stres, dan namanya ketika masih kecil pasti rawan mati ya. Oke, setelah seperti ini, agar untuk mengurangi penguapan dan menahan air agar menjadi lebih baik lagi, kita pakai tisu lagi. Bagian atasnya perlahan, bagian atasnya kita lapisi dengan tisu supaya nanti air itu bertahan, karena namanya biji itu harus lembab, harus taruh tempat lembab, harus selalu lembab, disiram setiap hari agar mempercepat merangsang tumbuhnya akar dan menjadikan bibit atau tumbuh dengan maksimal. Oke, tisu ini hanya berfungsi sebagai perangsang, menambah rangsangan akar, karena sifat kertas tisu ini dia awet. Oke, setelah seperti ini kita pindah tempat
penyemaiannya ini seperti ini caranya. Biji ini biji yang tadi kita panen nih, sudah kita panen, kita pencet kelupas, di situ ada akan muncul di dalamnya biji, ada yang isinya satu, ada yang isinya dua. Lebih bagus lagi sediakan air sebelum ditanam, tapi dicuci dulu bersih seperti ini. Udah jatuh satu. Setelah dicuci bersih seperti ini, letakkan di atas tisu seperti ini. Oke Mas Adit, lanjutkan. Nih, ini sambil kita menyemai, biar tahu caranya harus rajin ya teman-teman. Karena kenapa harus sebaiknya dicuci, tidak dicuci pun atau terkadang jatuh pun tumbuh, akan tetapi persentasenya yang baik itu dicuci, karena kulit ataupun daging dari biji ini manis, itu terkadang yang mengundang semut ataupun hama-hama lainnya yang nanti bisa mengganggu proses tumbuhnya biji-biji anthurium ini. Kita ambil sampel biji anthurium seperti ini. Setelah nanti selesai disemai, letakkan di tempat yang sejuk. Perbedaan cara menyemai variegata dan yang hijau, kalau yang hijau ditaruh tempat yang sejuk tidak apa-apa dengan sedikit cahaya. Cuman ketika habis disemai seperti ini tidak perlu cahaya ya, akan tetapi nanti ketika mulai tumbuh setidaknya taruh di tempat yang ada mendapatkan cahaya agar stangnya tidak panjang, dan khusus untuk variegata biar variegatanya keluar. Maaf. Agak batuk, tenggorokannya agak gatal. Nah seperti ini prosesnya. Ini Mas Adit ini adalah peserta magang dari Afrika Selatan yang magang sini untuk belajar langsung cara-cara budidaya segala macam tanaman ya, mulai tanaman hias, tanaman buah, mulai okulasi, stek dan lain-lain. Semoga semua ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya cara-cara budidaya ataupun tips-tips cara merawat tanaman hias, tanaman buah, atau bisa kunjungi konten-konten kita sebelumnya. Kita di sini hanya membuat konten sederhana yang bertujuan untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Siapa tahu teman-teman di sana bisa menjadi kesibukan di rumah, mengisi kejenuhan, mengisi kekosongan waktu, dan siapa tahu bisa mendatangkan rezeki juga dari situ, bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Oke, ditunggu saran dan komentarnya ataupun masukannya. Mas, tolong bikin konten ini Mas, cara seperti ini Mas, ataupun yang berhubungan dengan tanaman. Insya Allah sebisa mungkin kita buatkan, karena memang konten ini kami buat bertujuan untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman, share, saling melengkapi kekurangan. Saya pun sebagai manusia biasa mungkin masih banyak kekurangan, dan di sini bisa sama-sama belajar. Oke. Ini ada kucing juga di sini nih mencari mangsa. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menyaksikan dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Ceritakan ke temannya, bagikan ke temannya pengalamannya, karena sesungguhnya sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Hadi Barokah Arid dari Plants Creator 354 berusaha semaksimal mungkin sebisa saya agar memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.